Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah bersama
Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Bapa di sorga, sungguh mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat kesempatan pagi ini untuk bisa bersama-sama, untuk bisa saat teduh di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terlebih Tuhan mengizinkan kami untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kasihanilah kami, supaya kami bisa menerima pesan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh sungguh-sungguh mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Bersyukur hari ini kembali kita bertemu di dalam program Saat Teduh di pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, untuk hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9. Dan pada kesempatan ini saya akan baca firman di dalam bahasa Indonesia masa kini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu. Sementara berjalan, ia melihat seorang penagih pajak bernama Matius sedang duduk di kantor pajaknya. Yesus berkata kepadanya, "Mari ikut aku." Maka Matius berdiri
dan mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada yang menarik dari teks ini. Kalau kita memperhatikan Matius pasal 9 ayat 9 ini, yang menjadi penulisnya adalah Matius sendiri. Dan Matius sedang menulis tentang dirinya sendiri. Matius sedang mencatat di dalam satu catatan tentang kehidupan, tentang apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, khususnya masa lalunya sebelum dia mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini Matius mencatat bahwa ketika Yesus sedang berjalan, Yesus melihat seorang penagih pajak. Kita perhatikan di sini, Matius memberi predikat di dalam status dirinya, dia adalah penagih pajak. Dan saudara-saudaraku, pemungut cukai atau penagih pajak dalam konteks masa itu adalah pekerjaan yang secara sosial itu pekerjaan yang kurang baik. Karena biasanya pemungut cukai itu mengambil untung yang lebih, mengambil upah yang lebih dari masyarakat, sehingga pekerjaan sebagai pemungut cukai banyak dibenci oleh masyarakat, dan bahkan dibilang orang pemungut cukai adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Ini konteks pada saat itu, sehingga kalau berbicara tentang pemungut cukai pada masa itu, biasanya di dalamnya orang-orang yang suka mengambil keuntungan daripada orang lain. Nah, saudara-saudara, menariknya di sini apa? Matius menulis tentang dirinya sendiri. Mungkin bahasa sederhananya, Matius mau menyampaikan bahwa ketika Yesus melihat aku yang adalah seorang pendosa, seorang pemungut cukai yang selalu merampas harta orang lain, yang selalu membuat orang lain semakin sulit, Yesus memanggil saya. Nah, saudara-saudaraku, dari teks ini pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Ketika Matius percaya kepada Yesus, Matius tidak pernah malu dengan masa lalunya. Matius tidak pernah merasa terikat lagi dengan masa lalunya. Masa lalu Matius adalah seorang pemungut cukai. Dia suka menjara orang lain, dia suka mengambil haknya orang lain. Tetapi di dalam tulisannya, dan saya yakin teks ini akan tetap ada sampai selama-lamanya, karena kita percaya Matius 9 ayat 9 ini juga adalah firman Tuhan. Artinya catatan Matius ini tidak akan pernah hilang selama-lamanya, dan setiap orang di seluruh generasi akan membaca bagiannya ini. Dan coba bayangkan Bapak Ibu, kita semua pernah nggak kita menulis dalam satu catatan yang dibaca oleh orang banyak, dan bahkan sampai semua generasi bisa membaca tulisan kita dan menulis, saya Frankie atau kita masing-masing menulis saya seorang pencuri, saya seorang perampok, dan lain-lain. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Matius harus menambahkan tentang identitasnya di terakhir seorang pemungut cukai? Kan tulis Matius saja kan tidak apa-apa, tapi kenapa Matius harus menambahkan dengan seorang pemungut cukai? Saya berpikir Matius sedang mau menerangkan tentang ketika dia percaya kepada Yesus, identitasnya berubah. Ketika dia percaya bahwa dia adalah milik Kristus, anak Allah, dia tidak perlu malu dengan masa lalunya. Ini juga berlaku bagi kita semua. Bapak Ibu, mungkin saat ini di antara kita semua ada yang masih terikat dengan masa lalu. Mungkin kita merasa, bagaimana dengan masa lalu saya yang begitu memalukan? Bagaimana dengan masa lalu saya yang mungkin Tuhan tidak bisa mengampuni dosa-dosa masa lalu saya? Saudara, firman berkata, apapun dosa kita di masa lalu, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, identitas kita berubah. Kita menjadi anak Allah. Kita menjadi seperti Matius. Matius tidak malu lagi dengan masa lalunya. Bahkan dia mencatat tentang masa lalunya sebagai seorang pemungut cukai.
dan dia mau melayani Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Begitupun juga dengan kita semua. Pesan firman renungan di pagi hari ini, jangan pernah kita terikat lagi dengan masa lalu. Jangan pernah kita merasa terlalu sulit ketika mengingat masa lalu kita. Jadikan masa lalu itu sebagai batu loncatan untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ingat, masa lalu kita adalah milik iblis. Tuhan kita adalah iblis. Tetapi sekarang ketika kita percaya kepada Yesus, pemilik hidup kita adalah Yesus. Dan kita tahu bersama, Sang pemilik hidup kita akan membawa kita kembali ke surga. Kita akan hidup bersama-sama di surga. Tetapi ketika kita masih hidup di dunia ini, mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Dan sekali lagi, kita tidak usah lagi terlalu terikat dengan masa lalu kita. Kita harus lepas dari ikatan-ikatan itu, dan kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Matius memberikan contoh bagi kita bahwa jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran penting, dan kita tidak perlu malu dengan masa lalu kita, karena sesungguhnya identitas kita sekarang, kita adalah manusia yang baru. Kita milik Kristus, hidup kita sudah berubah. Mari kita buktikan kepada masyarakat, kepada orang di sekitar kita, bahwa saya sungguh-sungguh sudah milik Kristus. Saya sungguh-sungguh telah berubah dari masa lalu saya. Dan saya yakin saudara-saudara, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Dan mari kita tetap setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan singkat di pagi hari ini. Kami bisa belajar dari tokoh Matius. Bagaimana Matius dengan masa lalunya sebagai seorang pemungut cukai, tetapi dia tidak takut tentang masa lalunya. Bahkan dia menulis di dalam catatan Injil bahwa dia adalah seorang pemungut cukai. Kami bisa belajar bahwa kami tidak perlu terlalu terikat dengan masa lalu kami. Kami harus keluar dari ikatan masa lalu kami, dan kami bersyukur bahwa kami adalah milik Kristus. Kami adalah anak Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang ada. Pimpin kami semua, tolong kami semua, supaya kami bisa memberikan pertanggungan jawab atas identitas baru yang telah Tuhan beri kepada kami sebagai anak Allah. Tuhan, mampukanlah kami semua supaya benar-benar kami boleh menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.